Bagaimana ketetapan hukum berkenaan dengan seseorang imam yang dia tidak bisa berdiri kemudian mengimami dengan cara duduk? Kalau kita merujuk pada hadis tentang siapa yang paling berhak untuk menjadi imam, jelas kita pahami bersama yang pertama itu yang paling baik bacaan Qur'annya. Kalau kualitas mereka sama, berarti yang kedua yang paling mengerti sunnah. Kalau kualitasnya itu pun mereka sama, maka yang paling dulu hijrah. Kok semuanya juga sama, maka yang terakhir itu adalah yang paling tua usianya. Maka tidak kita dapati yang itu yang berdiri lebih utama daripada yang duduk, enggak kita dapati itu. Sejalan dengan firman Allah yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah di ayat yang ke-286, Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang itu di luar batas kemampuannya. Bisanya duduk, maka dengan cara duduk. Seperti ini ketetapan berkenaan dengan status seseorang yang statusnya itu imam, tak bisa dengan cara berdiri, maka dengan cara duduk. Itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Bagaimana ketentuan berkenaan dengan hukum membaca surah Al-Fatihah bagi makmum ketika sholat secara berjamaah? Di sini imam madhab mereka berselisih pendapat. Ini dari kalangan imam mujtahid yang ketika kita milih salah satu dari pendapat mereka semuanya benar. Pendapat yang pertama yakni kewajiban untuk membaca surah Al-Fatihah di setiap sholat, baik itu sholat yang dibaca keras oleh imam ataukah sholat yang imamnya itu membacanya pelan. Nih pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua itu tidak membaca Al-Fatihah sama sekali, baik ketika sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh, ataukah sholat sirriyah, yakni duhur dan asar, tak perlu membaca. Kemudian pendapat yang ketiga, ini di sholat jahriyah, sholat yang imamnya membaca dengan suara keras seperti maghrib, isya, kemudian subuh, maka makmum tak perlu membaca Al-Fatihah. Tetapi ketika sholat sirriyah seperti duhur dan asar, maka makmum itu membaca surah Al-Fatihah. Seperti inilah perselisihan pendapat berkenaan dengan membaca surah Al-Fatihahnya seorang makmum ketika sholat secara berjamaah. Wallahu a'lam. Bagaimana status imam yang setelah membaca surah Al-Fatihah waladdallin, apakah dia juga membaca amin atau hanya sekedar makmum? Kalau kita merujuk pada pendapat imam madzhab, baik dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ataukah Imam Abu Hanifah, ketiga imam ini mereka mengatakan imam juga membaca amin. Perselisihan mereka hanya terletak pada keras atau tidaknya imam membaca amin. Kalau pendapat Imam Syafi'i, begitu juga dengan Imam Ahmad, begitu juga dengan Imam Ishaq, ketiga ulama ini mereka mengatakan imam juga membaca amin dengan suara keras. Tetapi berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikutnya. Dia mengatakan imam tak perlu mengangkat suara dengan suara yang keras, cukup dengan suara pelan saja untuk bacaan amin ini. Wallahu a'lam. Bagaimana ketentuan dalam sholat berjamaah? Apakah diperbolehkan wanita itu berada di sampingnya laki-laki tapi tetap ruangannya berbeda? Karena kan masih banyak kita jumpai masjid-masjid karena terkendala dengan tanah sehingga dia nggak bisa bangun ke belakang, bisanya itu nyamping, sehingga sop wanita disampingkan dan dia ngepas berada di ruangan utamanya, tapi akhirnya sebelahan. Itu bagaimana? Kalau kita merujuk pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, dia mengatakan, saya pernah sholat di belakang Rasulullah dan di samping saya seorang anak yatim. Kemudian di belakang saya, kata Anas bin Malik, itu adalah ibuku dan Ummu Sulaim. Nah, merujuk pada hadis ini menjelaskan bahwasanya ketetapan shaf antara laki-laki dengan perempuan, yang perempuan itu di belakang laki-laki, itu hukumnya sunnah. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan ketika ada yang menyelisih berkenaan dengan hadis Anas bin Malik ini, maka itu tidak mengapa, tetap status sholatnya itu tetap sah. Hanya saja tidak mendapatkan pahala sunnah sebagaimana hadis yang telah dibacakan di awal tadi. Wallahu a'lam.